Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya Pak Sidik di mata kuliah Perkembangan Bahasa Anak. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke. Selamat pagi teman-teman. Jadi di sini di pertemuan kedua ini tentang perkembangan bahasa, nanti saya sampaikan materi lewat video ini, dan teman-teman pastikan masuknya melalui akun Sibelanya masing-masing. Jadi setelah Sibela dibaca petunjuknya apa, ikuti petunjuknya. Nah, jangan sampai keliru. Biasanya saya itu masuk Sibela dulu, instruksinya apa, dikerjakan di mana. Nah, itu diperhatikan, jangan sampai salah paham gitu. Karena dengan Sibela itu merupakan portal resminya para teman-teman, jadi rekam jejaknya teman-teman akan kelihatan di situ. Jadi saya lewatkan video ini supaya teman-teman lebih fleksibel. Kalau pakai Teams kan harus online terus, yang kita maklumi terkadang ada beberapa kendala seperti jaringan dan juga baru sibuk dan sebagainya. Jadi semoga lebih mudah lah dengan video ini. Kemudian yang kedua, nanti di video ini pasti akan ada juga beberapa tugas ataupun instruksi yang harus teman-teman kerjakan. Dan itu jawabnya ada di kolom komentar, biasanya saya siapkan di situ. Jadi teman-teman menuliskan nama, name mungkin, sama semester berapa, dan pertanyaannya atau jawabannya apa di situ. Oke. Langsung di pertemuan kedua ini kita akan berbicara tentang definisi bahasa, kemudian perkembangan bahasa itu sendiri, fungsi bahasa, tahap perkembangan bahasa, serta aspek, ada sampai aspek dulu kayaknya nanti. Oke, itu ya. Lanjut. Nah, definisi bahasa. Jadi kayak saya ngomong di sini kan juga bahasa. Teman-teman jawab pertanyaan itu kan juga bahasa. Terus anak ngomong sendiri dengan orang tuanya itu juga bagian dari bahasa. Menurut Vygotsky dalam Wolfgang tahun 95, nah, language provide a means for expressing idea and ask question, and it provides the categories and concept for things. Nah, jadi bahasa adalah ide ekspresi, kemudian mengajukan pertanyaan, yaitu bagian dari konsep berpikir. Kemudian Jamaris tahun 2013 bahwa bahasa dan komunikasi itu adalah dua aspek perkembangan yang penting dalam kehidupan manusia. Tanpa kemampuan ini, sulit bagi manusia untuk berinteraksi antara satu dan yang lainnya. Nah, jadi bahasa itu merupakan sarana komunikasi. Jadi kalau itu tidak bisa, nah berarti komunikasinya terganggu. Kayak teman-teman si A dan si B itu berbicara, lah itu kan komunikasinya itu dengan menggunakan bahasa. Kalau di kita kan ada pilihan bahasa ya, bahasa Jawa, Inggris, atau bahasa Indonesia lah. Tuh. Jadi sebagai media interaksi atau komunikasi. Nah, ada juga definisi bahasa yaitu simbol.
yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui sistem suara. Kata, pola yang digunakan manusia untuk menyampaikan pertukaran pikiran dan perasaan. Ini menurut Kamus Oxford Advanced Learning Dictionary. Jadi sama, intinya sebagai komunikasi. Di dalamnya ada apa? Ada kata. Jadi penyusunnya itu kan kata. Kata disusun jadi satu kan jadi kalimat. Pola yang digunakan manusia untuk menyampaikan pertukaran pikiran. Pola itu biasanya apa? SPOK. Gitu. Subjek, predikat, objek, keterangan. Itu definisi bahasa menurut Kamus. Tadi ada juga menurut Bromley tahun 92. Bahasa itu sebagai alat penghubung atau komunikasi antara anggota masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang untuk menyatakan pikiran, perasaan, keinginan baik secara verbal maupun visual. Ada kata komunikasi. Itu titik poinnya di situ. Antara siapa ya anggota masyarakat, satu orang dengan yang lainnya. Untuk apa? Entah itu menyatakan pikiran, kalau di kita mungkin curhat, keinginan, verbal maupun visual. Verbal itu dengan suara gini, visual itu dengan penglihatan. Masih ada lagi. Menurut Harlock, buku perkembangan bahasa, perkembangan anak. Sarana komunikasi dengan menyimpulkan pikiran dan perasaan untuk menyampaikan makna kepada orang lain. Sarana komunikasi. Jadi diwujudkan dengan apa? Pikiran dan perasaan. Tujuannya apa? Pastinya menyampaikan makna. Terus masih ada lagi dari pendapat tokoh yang lain bahwa bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan manusia yang diproduksi secara oral atau simbol yang diperluas dalam bentuk tulisan. Oral itu mulut ya teman-teman. Yang digunakan, yang diproduksi secara oral. Jadi dikeluarkan melalui mulut. Atau diperluas dalam bentuk tulisan. Jadi bahasa itu tidak harus lewat mulut saja, lewat omongan gini, tapi bisa ditulis, entah itu dalam buku, majalah. Itu dari beberapa definisi dan kembangan bahasa. Kalau saya membaca, fungsinya adalah sebagai alat komunikasi. Kemudian ada juga dari siapa kepada siapa, dari seseorang kepada orang lain. Tujuannya apa ya? Tujuannya menyampaikan ide, pikiran, perasaan, gagasan. Itu dari saya mendefinisikan dari 6 definisi bahasa atau mengambil kesimpulan dari definisi bahasa. Silakan teman-teman menyimpulkan sendiri bahasa itu apa. Gitu. Oke, lanjut ya. Itu dari definisi bahasa sendiri. Oke, kita lanjutkan. Tadi bahasa, sekarang di perkembangan bahasa. Itu di buku atau panduan Permendikbud 137 itu teman-teman ada. Gitu. Karena ini perkembangan bahasa biasanya muncul dalam Permendikbud. Itu di sana disampaikan bahwa program pengembangan yang mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan bahasa dalam konteks bermain. Di 137 itu bahwa bahasa itu ada 3. Ada reseptif, kemudian